Detik-detik pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno ditolak MPRS. Setelah PKI dan semua onderbunya dibabat abis pada akhir 1965, Soekarno kehilangan pendukung politik terkuatnya. Politik keseimbangan yang ia mainkan sejak awal 1960-an runtuh dan manuver Angkatan Darat kian tak terbendung. Jenderal Soeharto perlahan mengambil alih panggung dan menyisihkan Soekarno. Kekuatan politik Soekarno surut dengan cepat setelah terbitnya surat perintah tanggal 11 Maret tahun 1966, Super Semar. Terlepas dari perdebatan bahwa Soekarno dipaksa menerbitkan surat itu, yang terang Super Semar memberi mandat kepada Soeharto untuk menjamin jalannya pemerintahan dan menjaga keselamatan Presiden. Dengan kekuasaan Super Semar yang diperolehnya, Soeharto dan para pendukungnya kini menghancurkan sisa-sisa demokrasi terpimpin di hadapan Soekarno yang marah tapi tak mampu berbuat apa-apa. Soeharto langsung tancap gas. Pada tanggal 12 Maret Soeharto membubarkan PKI dan pada tanggal 18 Maret menangkap 15 menteri loyalis Soekarno. Lalu pada tanggal 27 Maret Soekarno dengan sangat terpaksa mengumumkan kabinet baru bentukan Soeharto. Soekarno bukannya tak berbuat apa-apa. Pada tanggal 22 Juni tahun 1966 di hadapan MPRS ia menyampaikan pidato pertanggungjawaban selama jadi presiden yang dijuduli Nawaksara. Sesuai namanya, pidato itu mengurai masalah nasional selama demokrasi terpimpin dalam 9 bab. Substansi Nawaksara diantaranya mengurai tentang retrospeksi Soekarno sebagai pemimpin besar revolusi sekaligus mandataris MPR, landasan pembangunan, wewenang MPRS dan DPR, ketetapannya pada demokrasi terpimpin, hingga pemurnian pelaksanaan UUD 1945. Sebuah pidato yang sangat jauh dari ekspektasi para anggota MPRS yang mulai meragukan Soekarno. Hal yang mengecewakan MPRS adalah bahwa Presiden Soekarno dalam pidato pertanggungjawabannya terhadap MPRS cenderung memberi amanat, sebagaimana biasa ia lakukan di hadapan sidang-sidang lembaga yang berada dalam lingkungan tanggung jawabnya. Masalah G30 SPKI merupakan masalah nasional yang menyangkut kebijakan Presiden, tidak disinggung dalam Nawaksara, tulis Marwati Junet Pusponegoro dan Nugroho Nato Susanto dalam Sejarah Nasional Indonesia 4. MPRS lalu mengirim nota kepada Soekarno pada tanggal 22 Oktober tahun 1966 yang pada intinya meminta Soekarno melengkapi pertanggungjawabannya. Meski jelas terdesak, Soekarno bukannya tanpa pendukung. Setidaknya perwira-perwira dari Divisi Brawijaya, Angkatan Laut, dan sekalangan polisi Jawa Timur masih menaruh hormat padanya. Sang penyambung lidah rakyat akhirnya mengirim nota penjelasan yang diminta MPRS pada tanggal 10 Januari tahun 1967. Dalam nota berkepala pelengkap Nawaksara itu, Soekarno menyebut 3 alasan G30S 1965 bisa terjadi, yakni keblingernya pemimpin-pemimpin PKI, kelihayan subversi neokolonialisme dan neoimperialisme, dan adanya oknum yang tidak benar. Setelah membaca isinya, hari itu juga, Ketua MPRS Jenderal A.H. Nasution menyelenggarakan press conference dan menyebutkan bahwa pelengkap Nawaksara menunjukkan keengganan Presiden Soekarno memberikan pertanggungjawaban terhadap MPRS. Sidang istimewa MPRS yang mulai digelar pada tanggal 7 Maret tahun 1967, lantas mengukuhkan kejatuhan Soekarno.
Dalam sidang itu MPRS dengan tegas menyatakan bahwa MPR, DPR, dan kehakiman kembali pada fungsinya sesuai UUD 1945, bukan lagi pembantu presiden. Di akhir sidang istimewa, Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara, MPRS, memutuskan mencabut kekuasaan Presiden Soekarno dan sekaligus menetapkan Letnan Jenderal Soeharto sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia. Demikian rangkuman detik-detik ditolaknya pidato Presiden Soekarno, dan masa-masa akhir jabatan dari sang proklamator kemerdekaan Indonesia itu. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua, dan semoga kita bisa belajar dari sejarah masa lalu bangsa ini untuk menjadi sebuah bangsa yang maju dan kuat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa.